Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom, apa kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Karena penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kita. Kita akan mulai ibadah live streaming kita, saudara. Mari siapkan hati saudara agar kita menerima segala sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang Kau berikan, yang Kau sediakan bagi kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, penyertaan sempurna ya Tuhan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. 1 minggu telah kami lewati ya Tuhan, dan kami melihat banyak pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, kami memuji-Mu ya Tuhan. Kami mau duduk diam ya Tuhan di pelataran, mau menikmati hadirat-Mu dan firman-Mu ya Tuhan. Biar Engkau menyiapkan hati kami ya Tuhan, supaya hati kami ini ya Tuhan menjadi hati ya Tuhan seperti tanah yang subur ya Tuhan. Ketika Engkau memberikan kepada kami benih yaitu firman-Mu ya Tuhan, firman itu boleh bertumbuh ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, bangsa Indonesia di mana Tuhan menempatkan kami ya Tuhan. Kami berdoa kiranya belas kasihan daripada Tuhan turun atas bangsa kami ini ya Tuhan. Keselamatan yang sudah Engkau berikan ya Tuhan, biar Engkau berikan ya Tuhan bagi bangsa ini ya Tuhan. Biar keselamatan itu ya Tuhan boleh sampai kepada setiap jiwa ya Tuhan, suku-suku bangsa di negara kami ini ya Tuhan. Dari Sabang sampai dengan Maroke ya Tuhan, dari Talhau sampai dengan Pulau Rote ya Tuhan, pulau-pulau terpencil ya Tuhan, daerah-daerah yang tidak pernah ya Tuhan kami datangi ya Tuhan. Semua ada dalam jangkauan tangan-Mu ya Tuhan dan kasih-Mu ya Tuhan. Semua ada dalam jangkauan dan kedaulatan Roh Kudus. Kami berdoa dari tempat ini, biar keselamatan dan nama Yesus itu boleh terdengar bagi tiap mereka, supaya mereka memperoleh keselamatan daripada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, berkati ya Tuhan bangsa kami ini ya Tuhan. Diberkatilah tanahnya ya Tuhan, diberkatilah airnya, diberkati udaranya, diberkati semuanya ya Tuhan. Supaya kami dapat menikmati betapa indahnya tanah yang Tuhan siapkan dan Tuhan janjikan di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi-Mu ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Pakai kepala pemimpin kami ya Tuhan, presiden dan wakil presiden ya Tuhan. Pakai ya Tuhan para wakil-wakil ya Tuhan, rakyat ya Tuhan, yang mereka yang ada di MPR dan DPR ya Tuhan, menteri-menteri ya Tuhan, kabinet ya Tuhan. Begitu juga dengan kepala pemerintahan daerah ya Tuhan. Kami berdoa supaya kiranya Engkau memakai mereka ya Tuhan. Berikanlah hati yang takut akan Engkau di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, supaya mereka melakukan dan melaksanakan apa menjadi tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan, dengan takut akan Tuhan. Mereka memberikan yang terbaik ya Tuhan bagi pekerjaan mereka ya Tuhan, sehingga adil dan kesejahteraan itu ya Tuhan sampai kepada setiap umat-Mu ya Tuhan di bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa pelihara keamanan ya Tuhan akan bangsa kami ini ya Tuhan. Pakai TNI Polri ya Tuhan sebagai aparat negara ya Tuhan, untuk mengamankan bangsa ini ya Tuhan, supaya bangsa ini jauh ya Tuhan dari segala huru hara terorisme ya Tuhan. Pakai BNN ya Tuhan, begitu juga Densus 88 ya Tuhan. Pakai ya Tuhan supaya ya Tuhan bangsa ini ya Tuhan jauh ya Tuhan daripada segala ya Tuhan hiruk pikuk ya Tuhan dan kejahatan narkoba ya Tuhan. Kau pakai ya Tuhan BNN ya Tuhan untuk memberantas ya Tuhan setiap ya Tuhan bandar-bandar narkoba ya Tuhan, setiap peredaran ya Tuhan, rantai-rantai ya Tuhan penyebaran narkoba ya Tuhan. Berikan keberanian ya Tuhan, supaya bangsa ini ya Tuhan diselamatkan ya Tuhan. Generasi muda, generasi Yeremia ya Tuhan diselamatkan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan kepadamu ya Tuhan, menyerahkan bangsa ini ya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kehendak Tuhan jadi ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan, gereja-Mu ya Tuhan, untuk berdoa, bersyafaat ya Tuhan bagi bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk GBI ya Tuhan, Gatot Subroto ya Tuhan, gembala pembina kami Pak Niko ya Tuhan. Biar Kau pakai ya Tuhan hamba-Mu ini ya Tuhan, beserta dengan wakil ya Tuhan, supaya memberikan visi dan misi ya Tuhan bagi gereja-Mu ya Tuhan, supaya gereja-gereja memiliki ya Tuhan hati ya Tuhan untuk bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan kepadamu ya Tuhan, khususnya bagi Karayon 18 ya Tuhan, Pak Andi Markus ya Tuhan. Engkau pakai ya Tuhan Pak Andi Markus ya Tuhan. Urapi ya Tuhan hamba-Mu ini ya Tuhan dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan, supaya ya Tuhan memimpin gereja-gereja-Mu ya Tuhan
yang ada di Raya 18 ini ya Tuhan, untuk masuk ke dalam rencana dan kehendak Tuhan, masuk ke dalam penuaian yang terbesar dan terakhir seperti yang Tuhan janjikan ya Tuhan bagi bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan padamu ya Tuhan, untuk GBI ya Tuhan, Menara MM 2100 ya Tuhan, di bawah pengembalaan Pak Arfi ya Tuhan. Pakai gerejamu ini ya Tuhan, menjadi gereja yang memperkenalkan dan mengaplikasikan kehidupan Kristus ya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Supaya kami ya Tuhan, para pengerjamu di gerejamu ya Tuhan, supaya kami jemaatmu ya Tuhan di gereja ini ya Tuhan, sungguh-sungguh ya Tuhan, kami berjalan menurut kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan, apa yang kami kerjakan ya Tuhan, kami sungguh-sungguh mencerminkan kehidupan Kristus di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dimanapun jemaatmu yang berada ya Tuhan pada saat ini ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan mereka ya Tuhan. Berkat Tuhan Engkau berikan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Mereka yang kekurangan, mereka ya Tuhan yang sedang mengalami masalah ya Tuhan, ekonomi ya Tuhan, mereka yang ada dalam sakit penyakit ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Tuhan menjamah setiap mereka ya Tuhan, dan memberikan jawaban setiap masalah mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan jemaatmu ya Tuhan hanya kepadamu ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan, hamba-hambamu yang melayani pada pagi hari ini ya Tuhan. Pimpin kami, urapi kami ya Tuhan, dan kuat daripada Roh Kudus ya Tuhan, supaya ketika kami melayani Engkau ya Tuhan, sungguh-sungguh nama mulia ya Tuhan, yang dimuliakan ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan, urapan Tuhan Kau nyatakan ya Tuhan di tempat ini, sampai ya Tuhan kepada rumah-rumah ya Tuhan jemaatmu, maupun jemaat yang mendengarkan live streaming ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hadir Engkau di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sekali lagi kami yang ada di sini mau menyapa Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang ada di tempat ini maupun yang sedang streaming di rumah. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan Saudara. Tuhan kita dahsyat, amin. Sudah banyak saudara di antara kita yang selama 1 minggu ini mengalami kebaikan Tuhan. Saudara bisa lambaikan tangan dan katakan haleluya. Haleluya, Tuhan kita memang sungguh luar biasa. Ketika kita ada di dalam hadirat-Nya saudara, maka segala sesuatu yang kita perlukan, segala sesuatu yang kita butuhkan, maka Dia akan menyediakan, amin saudara. Amin. Dan firman-Nya berkata di dalam Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja, hanya dekat pada Allah saja kiranya kita menjadi tenang. Saudara, jikalau saat ini apapun yang sedang kita alami, dekat pada Allah saja, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Kita akan mendapatkan kekuatan yang baru, amin saudara. Mari kita datang ke dalam hadirat Tuhan lebih sungguh lagi. Bapa, kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ditinggikanlah Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa, kami tahu Tuhan, kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau. Kemenangan kami hanya ada di dalam Engkau ya Tuhan. Pengharapan kami hanya ada di dalam Engkau. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, hati kami dipuaskan Bapa, ketika kami datang di dalam hadirat-Mu, ketika kami mendekat kepadamu Tuhan, maka Engkau yang melimpahkan damai sejahtera dan kekuatan yang baru kepada kami. Terima kasih Bapa. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Hanya dekat
bersama-sama sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara sembah Dia. Sembah Dia. Dialah kekuatan, Dialah pengharapan. Mari sembah Dia. Nyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan.
sungguh indah, namamu indah. Haleluya. Kami mau terus mengagungkan namamu Tuhan. Kami mau terus meninggikan namamu ya Bapa. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, agungkan Tuhan. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? You are holy. Dengan segenap hati. Holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? Sekali lagi, you are holy. 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 Are you Lord God Almighty? Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. You are holy. Bersama-sama. Holy. Are you Lord God? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? Holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Bersama-sama, you are holy. You are holy. Holy, holy Lord. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is it? You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? 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 Amen. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Beri sembah, beri pujian dan hormat, beri pengagungan. Dia yang layak Tuhan, Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Sembah Dia. Shalom-bayalama-yalama-she. Inalalalaba-yalabaso. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom-bayalama-yalama-she. Haleluya. 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 Kau yang layak dipuji Tuhan, Kau yang layak diagungkan. Sungguh kami kagum akan Engkau ya Bapa. Kami kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum Tuhan. Kagum hormat Akan Engkau. Kau Allah
ajaib Bapa. jatuh di mengerti Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Sekali lagi bersama, kagum hormat akan Engkau. Katakan bersama, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari angkat tangan kita bersama. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sungguh kami kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau. kagum hormat Akan Engkau kami kagum. kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi di pernyataan kami Tuhan, kami sungguh kagum akan Engkau. Kami hormat Tuhan, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan
Bapa, saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kalau hari Minggu ini kami boleh kembali beribadah Tuhan. Dan kalau sebentar kami ingin mendengarkan sebagian pada firman-Mu Tuhan. Bicaralah kepada kami semua Tuhan melalui hamba-Mu. Pakai mulut dan bibir hamba-Mu ini Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu saja yang aku sampaikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar Tuhan, supaya kami semakin mengenal Engkau, dan kami semakin segambar dan serupa dengan Engkau saja ya Tuhan. Sekali terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu. Amin. Amin. Shalom saudara. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya berharap saudara semua dimanapun saudara berada, baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kalau kita membaca seluruh Alkitab, di situ ada 66 kitab dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. 39 kitab di Perjanjian Lama dan 27 kitab di Perjanjian Baru. Nah, saya mau bertanya sebenarnya, apakah ada daripada saudara yang sudah pernah membaca seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu paling tidak satu kali? Ada nggak yang di sini, yang hadir? Sudah pernah kah? Ya saya berharap sih, saudara-saudara semua paling tidak kita sudah pernah satu kali saja. Paling tidak ya, paling sedikit saat ini kita sudah satu kali membaca seluruh Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Nah jika ada yang belum pernah nih sama sekali membaca Alkitab secara berurutan satu kali, paling tidak, coba hari ini ambil komitmen untuk memulai membaca Alkitab mulai dari kitab Kejadian. Dimulai hari ini saja. Memang nggak mudah sih, karena saya sendiri pertama kali mulai berkomitmen untuk membaca Alkitab dari awal sampai akhir itu mungkin sekitar tahun 2010-an mungkin ya, saya agak lupa sih, tahun 2010. Dan yang pertama kali itu saya butuh 3 tahun untuk menyelesaikannya. Lama ya, lama banget. Yang kedua itu butuh 2 tahun. Yang ketiga kali 1,5 tahun. Nah yang keempat dan seterusnya itu 1 tahun selesai. Jadi ada tipsnya sebenarnya yang saudara-saudara semua itu bisa lakukan, yaitu download aplikasi di handphone. Karena di situ ada reading plan sebenarnya untuk baca Alkitab dari awal sampai akhir yang dibagi 365 hari. Jadi kalau kita mengikuti reading plan tadi, 1 hari sesuai dengan apa yang sudah direncanakan tadi, dalam waktu 1 tahun kita sudah selesai membaca 1 kali. Jadi beberapa tahun terakhir saya mulai pakai itu, dan itu sangat-sangat bermanfaat sekali. Nah, kenapa sih kita harus membaca Alkitab? Itu kan pertanyaannya sebenarnya. Kenapa kita harus membaca Alkitab? Karena kita percaya Alkitab ini adalah firman Allah. Jadi kalau menurut saya sih, pendapat saya pribadi, omong kosong sebenarnya kalau orang bisa menyembah, masuk hadirat Tuhan, berkata saya mengenal Tuhan, tapi dia belum pernah baca Alkitab. Karena nggak mungkin orang bisa kenal Allah gitu, masuk hadirat Allah, kalau dia nggak baca Alkitab. Karena menurut saya hanya dengan membaca Alkitab dan mengerti firman-Nya, kita bisa mengenal Allah dan mengerti kehendak-Nya yang benar, kehendak Tuhan yang benar. Apalagi saat ini sebenarnya, saat ini ada begitu banyak pengajaran di luar. Apalagi sejak wabah COVID, pandemi COVID ini, banyak orang tuh nggak punya kegiatan sih. Sehingga pada berlomba-lomba untuk membuat konten di media sosial. Nah yang saya maksudkan sebenarnya konten-konten pengajaran firman Tuhan. Banyak banget saat ini. Entah siapa yang bicara, mungkin ada pendeta, ya kalau pendeta masih bagus. Tapi entah siapa mulai bikin konten pengajaran, dan itu cukup berbahaya menurut saya. Jadi banyak konten di internet itu sebenarnya anugerah, tapi juga bisa merupakan sebuah jebakan. Jangan sampai kita mendengarkan hal yang salah. Dari mana kita tahu yang disampaikan itu benar? Hanya dengan kita membaca Alkitab
dan mengerti isi Alkitab itu, kita bisa tahu apakah yang diajarkan itu benar atau salah. Termasuk yang saya sampaikan saat ini. Saudara-saudara dimanapun berada harus mengecek apakah yang saya sampaikan ini sesuai enggak dengan firman Tuhan. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, Alkitab itu terdiri dari 66 kitab. Alkitab itu tebal banget. Isinya banyak. Banyak hal yang bisa kita pelajari gitu. Ada banyak janji Tuhan di sana, ada banyak hukum Tuhan di sana, ada banyak karya sastra, ada banyak catatan sejarah, ada banyak banget deh pokoknya di isi Alkitab itu. Dan hal itulah yang membuat saya hari ini ingin menyampaikan hal yang menurut saya paling penting dari seluruh Alkitab untuk orang yang sudah percaya. Yaitu, mari kita buka bersama di Matius 22, ayat 34 sampai 40. Ayo teman-teman yang di sini, ada yang pegang Alkitab kah? Atau dimanapun saudara-saudara berada, yuk kita buka sama-sama. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Saya bacakan, perikopnya berbunyi, hukum yang terutama. Ayat 34, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Cerita yang sama mengenai di dalam Matius 22 ayat 34 sampai ayat 40 itu juga tertulis di dalam kitab Markus. Tetapi dalam kitab Markus itu ada tambahan kata, yaitu dengan segenap kekuatanmu. Jadi kalau saya baca ulang, yang saya ambil dari kitab Markus 12 ayat 30, beginilah bunyinya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dengan segenap kekuatanmu. Itu yang tertulis di Markus. Nah, Yesus sendiri kalau kita baca di kitab ini, di ayat-ayat ini, bahwa Yesus sendiri bicara bahwa inilah hukum yang terutama dan yang pertama. Artinya, ini adalah sebuah hukum yang sangat penting bagi orang yang sudah percaya. Di hukum yang pertama tadi disampaikan bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah. Ya, saya rasa semua orang pasti dengan mudah bisa ngomong, aku mengasihi Engkau Tuhan. Tapi ayat itu tidak berhenti sampai di situ saja. Melainkan yang tertulis adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Jadi, ada 4 hal yang perlu kita perlu tahu, ada 4 hal. Saya ulang ya saudara, jadi ada 4 hal yang perlu kita tahu cara untuk mengasihi Allah, yaitu segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Jadi 4 ya, saya ulang ya. Yang pertama adalah hati, yang kedua adalah jiwa, yang ketiga akal budi, yang keempat kekuatan. Nah, saya mau bahas yang pertama, bicara hati. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hati itu mengandung banyak arti. Bisa juga organ tubuh untuk menyaring darah. Kalau bahasa Inggrisnya heart itu terjemahannya hati juga. Jadi di KBBI juga menulis bahwa hati itu bisa berarti jantung. Nah, tetapi ada arti yang lain, yaitu sesuatu yang ada di dalam tubuh manusia yang dianggap sebagai tempat segala perasaan batin dan tempat menyimpan pengertian, perasaan dan sebagainya. Juga ada pengertian di Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa hati itu memiliki pengertian bahwa sifat, tabiat, batin manusia. Nah, berdasarkan penjelasan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pada saat Tuhan Yesus bilang kita harus mengasihi Tuhan atau mengasihi Allah dengan segenap hati,
Artinya kita perlu menjaga perasaan kita, sifat kita bersih dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita baca di Amsal 4 ayat 23, di situ tertulis bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayo saudara udah buka belum Alkitabnya? Saya ulang ya, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Di Matius 15 ayat 19, itu juga berkata bahwa karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, jadi hati itu memancarkan kehidupan kita. Kalau hati kita jahat, yang terpancar adalah perbuatan kita yang jahat. Kalau hati kita baik, yang terpancar adalah kehidupan kita yang baik. Dan manusia itu selalu memiliki keinginan untuk berbuat dosa. Sehingga kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Selain itu, antara perbuatan dengan hati itu belum tentu sama juga sih. Tetapi kesungguhan kita dalam mengasihi Tuhan, mengasihi Allah, dalam melayani, itu Tuhan bisa tahu. Tuhan enggak melihat apa yang kelihatan, tapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Contohnya kita bisa lihat dari Raja Amazia, yaitu di 2 Tawarikh 25 ayat 2. Raja Amazia itu tertulis bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Jadi Tuhan Yesus itu meminta kita benar-benar mengasihi Allah itu dengan segenap hati, bukan dengan perbuatan, tapi dengan keinginan kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Itu dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus. Tangkap nggak saudara-saudara? Itu poin yang pertama, yaitu hati. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu ditulis dengan mengasihi Allah dengan segenap jiwa. Menurut KBBI, sekali lagi saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, jiwa itu artinya adalah roh manusia yang ada di dalam tubuh dan menyebabkan seseorang hidup atau nyawa. Arti yang lain, seluruh kehidupan batin manusia yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah sesuatu atau orang yang utama dan menjadi sumber tenaga dan semangat. Arti berikutnya adalah daya hidup orang atau makhluk hidup lainnya. Jiwa itu kalau kita lihat di Alkitab, bahasa Yunaninya itu psyche, artinya nafas atau kehendak. Nah, sederhananya itu jiwa kita itu ya kehidupan kita, nafas kita, nyawa kita. Ini secara sederhana saya gambarkan. Seperti kata Paulus di dalam Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Tolong Alkitab disiapin ya, karena saya banyak buka ayat nih. Jadi saya ulang ya, sederhananya jiwa itu ya kehidupan kita, nafas kita, nyawa kita. Walaupun jiwa itu juga bisa diartikan sebagai pikiran, perasaan, dan kehendak kita gitu. Mari kita buka di Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa dapat juga memiliki arti bahwa kita hidup sudah tidak memikirkan diri kita lagi, tidak memikirkan diri kita sendiri lagi, tetapi hidup untuk Kristus. Arti yang lain seperti dalam bahasa Yunaninya tadi, pikiran, perasaan, dan kehendak.
Artinya pikiran dan perasaan dan kehendak kita itu harus serupa atau segambar dengan Allah. Seperti di kitab Kejadian bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kita harus mengerti apa yang menjadi pikiran, perasaan, dan kehendak daripada Allah sendiri. Nah, sekarang saya mau menjelaskan bagian yang ketiga. Tadi sudah mengasihi Allah dengan segenap hati. Yang kedua, mengasihi Allah dengan segenap jiwa. Yang ketiga, mengasihi Allah dengan segenap akal budi. Akal budi itu bahasa Inggrisnya, kalau kita lihat di terjemahan bahasa Inggris itu mind, atau bahasa Yunani itu dianoia, yang artinya pikiran, pemikiran yang dalam ataupun pengertian. Itu artinya. Soal akal budi penjelasannya itu ayat favorit saya tentunya, yaitu Roma 12 ayat 2. Ini benar-benar ayat favorit saya bicara mengenai akal budi. Ayo disiapkan, Roma 12 ayat 2. Saya bacakan ya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi di ayat itu kata budimu itu bahasa Inggrisnya sama, mind, yaitu akal budi sebenarnya. Ayat ini memang ayat yang paling sering saya bahas sih. Ini benar-benar ayat favorit saya dalam waktu 2-3 tahun terakhir. Kalau tidak salah terakhir saya sharing firman di sini pun saya membahas soal ayat ini. Jadi kenapa mengasihi Tuhan tuh harus, poin yang ketiga, mengapa mengasihi Tuhan harus dengan segenap akal budi? Penjelasannya adalah, menurut saya adalah, karena kita tidak akan pernah bisa mengasihi Tuhan tanpa kita memiliki pengertian yang benar akan Tuhan dan kehendak Tuhan. Seperti tadi saya sempat bilang di awal bahwa omong kosong. Orang bisa memuji, menyembah, bilang mengasihi Tuhan, tapi dia nggak baca Alkitab. Karena hanya dengan baca Alkitab kita bisa mengenal Allah. Karena kita harus mengasihi Allah dengan segenap akal budi, supaya kita memiliki pengertian yang benar, saya ulang sekali lagi, pengertian yang benar akan Tuhan dan kehendaknya. Sehingga Tuhan itu menginginkan agar kita hidup tidak mengikuti cara dunia ini. Tetapi kita harus terus belajar, tentunya belajar firman Tuhan, supaya kita bisa tahu, bisa mengerti, bisa memiliki pengertian yang mendalam tentang kehendak Allah yang sempurna. Seperti itu tertulis di Roma 12 ayat 2 tadi. Yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, kita harus tahu. Jadi kita harus transform our mind, transform pemikiran kita, supaya kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Kita harus belajar. Contohnya begini, saya kasih contoh. Misalnya istri saya tuh suka bacang yang dari ketan, sedangkan saya suka bacang yang dari beras. Jadi kalau saya mengasihi istri saya, seharusnya saya memberikan bacang yang ketan. Karena itu kesukaan dia. Kalau saya membeli bacang yang terbuat dari beras, itu artinya saya mau menyenangkan diri saya sendiri. Ya supaya adil belinya 2, 1 ketan, 1 baca, 1 beras gitu maksudnya. Nah, demikian juga sebenarnya kita dengan Tuhan. Kita harus tahu apa sih yang menjadi kehendak Tuhan. Kita harus tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kita harus benar-benar tahu. Dari mana taunya? Yang tadi saya ulang lagi, Roma 12 ayat 2. Supaya kita mengerti Tuhan. Pada kita belajar firman Tuhan, kita memperbaharui pikiran akal budi kita. Jadi kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah caranya mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Jadi kalau kita nggak baca Alkitab, kita nggak pernah tahu apa yang menjadi kehendak Allah, kita nggak akan pernah bisa bilang kita mengasihi Allah. Karena kita nggak tahu apa yang Allah mau dalam hidup kita. Paham saudara? Tapi memang ya kadang-kadang orang bagaimana tahu mengenai kehendak Allah? Dia berdoa, itu juga nggak salah sih. Itu bukan sesuatu yang salah. Tetapi apa yang sudah tersedia di depan kita,
yaitu firman Tuhan yang datangnya dari Allah, bahkan firman itu adalah Allah sendiri. Yang saya mau sampaikan adalah gak usah jauh-jauh sebenarnya, gak usah mengharapkan suara Tuhan secara supranatural, tapi baca saja apa yang ada di depan kita, yaitu firman Allah yang adalah Allah sendiri. Baca itu, maka kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Bagian yang keempat, mengasihi Allah dengan segenap kekuatan. Ini bagian yang terakhir, mengasihi Allah dengan segenap kekuatan, itu di Markus tadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya kekuatan itu adalah perihal kuat tentang tenaga atau gaya atau force bahasa Inggrisnya. Arti lain adalah keteguhan atau kekukuhan. Mungkin artinya konsistensi mungkin ya. Bagian terakhir ini menurut saya adalah hal yang orang sering lupa sebenarnya. Dengan segenap kekuatan ini, orang sering lupa. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada saat saya merenungkan ayat ini, saya berpikir kenapa ya kok Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan segenap kekuatan? Apa nggak cukup gitu mengasihi dengan segenap hati? Masih segenap jiwa pula, masih segenap akal budi. Tapi kenapa masih segenap kekuatan? Pada saat saya merenungkan, akhirnya saya mulai menemukan, karena untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, itu semuanya memerlukan kekuatan. Untuk melakukan 3 hal yang sebelumnya, kita memerlukan tenaga, kita memerlukan keteguhan. Mengasihi Allah sekali lagi itu tidak mudah. Banyak orang termasuk gereja pun sering menyampaikan bahwa mengasihi Allah itu mudah. Padahal menurut saya tidak demikian. Butuh usaha yang begitu besar sebenarnya untuk menjaga hati, menjaga jiwa, dan merubah akal budi. Itu butuh kekuatan, butuh tenaga, butuh keteguhan yang besar. Bukan hal yang mudah. Hal ini semua nggak bisa kita dapatkan secara instan. Itu butuh waktu. Apakah kita bisa merubah akal budi kita? Instan? Enggak. Kita mau ngambil gelar S1 aja butuh 3, 4, 5 tahun. Untuk merubah pola pikir kita butuh waktu yang lama. Untuk menjaga hati kita bisa instan. Hari ini saya berdoa Tuhan, saat ini juga hati kita bersih putih. Rasanya enggak bisa. Juga demikian juga menjaga jiwa kita. Gak bisa, gak ada yang instan. Semua butuh waktu, semua butuh proses. Dan itu semua membutuhkan tenaga dan kekuatan dan keteguhan. Di Matius 7 ayat 13 dan 14, itu tertulis, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Di ayat yang tadi kita baca, kita bisa tahu bahwa untuk menuju kepada kehidupan itu sebenarnya tidak mudah. Pintunya sesak, jalannya pun sempit. Perlu perjuangan, sekali lagi perlu kekuatan dan keteguhan. Hidup menurut dunia itu menurut saya lebih mudah sebenarnya. Menurut dunia lebih menyenangkan. Misalnya pakai software bajakan, enakan, gratis. Bisa juga free sex, wah gonta-ganti pasangan, bebas, seru kan. Nggak bayar pajak, waduh duit kita utuh terus. Pengeluaran berkurang, maupun hal-hal lainnya sebenarnya, mengikuti apa kata dunia. Tapi menurut Tuhan tidak demikian. Hidup untuk Tuhan, hidup mengasihi Tuhan itu butuh perjuangan. Saya mau memberikan contoh apa yang
yang saya sudah lakukan sebenarnya kesaksian hidup saya. Kita nggak mau bicara soal hal yang besar gitu yang melanggar 10 perintah Allah seperti mencuri, berzina, membunuh. Wah, kalau itu nggak usah dibahas, sudah pasti berdosa. Itu nggak usah dibahas. Tetapi saya mau mengajak saudara-saudara semua sebenarnya melihat lebih dalam ke kehidupan kita. Lebih dalam, kita periksa hidup kita. Melihat lebih dalam lagi, apa sih yang kita kerjakan. Adakah kita masih mendengarkan lagu bajakan? Ada nggak? Dulu saya pun dengerin lagu bajakan. Hobi download dulu banget. Tapi sejak tahun 2000, berapa saya lupa, 2005 mungkin saya lupa, saya mulai mengganti lagu-lagu bajakan itu dengan saya membelinya di iTunes. Beli CD waktu itu juga bisa. Emang nggak boleh dengerin lagu bajakan? Kalau menurut saya nggak boleh. Karena itu melanggar haknya orang lain. Hak cipta yang kita langgar, dan itu menyakiti hati orang yang berhak mendapatkan royalti tadi. Adakah kita masih menggunakan software bajakan? Wah, ini hal yang sulit sebenarnya karena software itu mahal. Saya belum lama mengganti software saya itu, mungkin baru sekitar 5 tahun terakhir. Pada saat saya lagi berdoa, Tuhan saya mau ganti software saya jadi software original semua. Cuman gimana bayarnya? Mahal banget. Tetapi pada saat saya mulai Google, saya coba cari, ternyata banyak software itu yang punya substitusinya. Yang istilahnya freeware. Seperti Microsoft Office, itu bisa 4 juta harganya. Tapi ternyata ada banyak substitusinya. Kita bisa pakai Google Docs, kita bisa pakai Open Office, ada LibreOffice, ada banyak. Ternyata nggak sulit kok. Nggak sulit untuk hidup benar itu, walaupun tetap butuh perjuangan. Adakah kita masih taat membayar pajak? Karena itu pemerintah minta, ada di dalam hukum pemerintah. Dan Yesus pun menyampaikan bahwa kita harus memberikan apa yang menjadi haknya daripada pemerintah. Saya juga mengajak saudara-saudara semua untuk mulai membayar pajak. Adakah pada saat kita berlalu lintas taat, pakai helm, menjaga batas kecepatan? Wah, kalau saya sih jujur belum. Saya masih sering menyetir melebihi batas kecepatan sih. Nah, itu yang saya maksud sebenarnya. Bahwa mengasihi Tuhan tuh gak mudah. Kita gak usah bicara dosa besar, dosa kecil, sama aja sebenarnya. Tapi adakah kehidupan kita tuh benar di mata Tuhan? Hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Karena untuk mengikuti hal yang benar itu gak mudah. Kira-kira begitu saudara. Kita butuh mengasihi Allah dengan segenap jiwa, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Nah, itu tadi bagian yang pertama, hukum yang pertama dan yang terutama. Di Matius 22 ayat 39 tadi, dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Menurut saya mengasihi sesama manusia itu bukan soal memberi pertolongan, bukan memberi makan, memberi bantuan, membantu yang kesusahan, apalagi soal persembahan diakonia. Menurut saya lebih daripada itu. Firman Tuhan menuliskan kasihilah sesama manusia, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau saya sih, saya banyak memikirkan mengenai kehidupan saya di dalam kehidupan kekekalan nanti. Jadi saya berharap saudara juga sudah memikirkan kehidupan saudara-saudara semua di dalam kekekalan nanti. Hidup kita sementara, hidup kita yang nanti itu kekal bersama dengan Kristus. Dan kalau kita mengasihi sesama kita, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri, maka seharusnya kita pun harus memikirkan bagaimana kehidupan mereka di dalam kekekalan nanti. Makanya nggak salah kalau perintah Tuhan yang terakhir atau amanat agung Tuhan itu berkata di dalam Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Ini adalah perintah terakhir Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Perintah terakhir itu adalah sesuatu yang sangat penting. Tetapi kita jangan melihat ini hanya sebagai perintah. Karena hukum yang kedua tadi bicara yang sama dengan yang pertama, bahwa kita harus mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ini sinkron banget menurut saya. Sinkron antara perintah Tuhan menjadikan semua bangsa muridku dan hukumnya yang menyatakan kasihilah sesama manusia. Ini adalah bukti bahwa Alkitab itu benar. Alkitab itu adalah hidup. Jadi pada saat kita mengasihi Tuhan, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Menjadikan semua bangsa murid Tuhan itu bukan perkara yang mudah. Saya sendiri pribadi juga belum banyak melakukannya. Masih banyak pikiran dan ketakutan di dalam diri saya untuk mengabarkan firman Tuhan. Namun seperti hukum yang pertama, kita harus mengasihi dengan segenap hati. Saya berusaha juga untuk tetap tulus dan tetap apa adanya terhadap sesama manusia. Dengan segenap jiwa, itu saya berusaha untuk rela berkorban, uang, waktu, bahkan seharusnya nyawa untuk memberitakan kabar baik. Dengan segenap akal budi artinya, pikiran kita, pikiran saya, pikiran saudara harus di-upgrade supaya kita memiliki pengetahuan yang cukup untuk memberitakan kabar baik. Dan akhirnya dengan segenap kekuatan, kita tidak boleh menyerah sampai keluarga kita paling tidak diselamatkan, sampai kota kita diselamatkan, sampai negara kita Indonesia diselamatkan dan dimenangkan bagi Kristus. Dan kalau memungkinkan di dalam masa hidup kita, sampai seluruh bumi menjadi murid Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kesimpulan saya pada firman Tuhan hari ini adalah, jika kita mengasihi Tuhan, kita harus menjaga hati kita tetap murni, polos, tulus, memberikan segenap jiwa, memberikan segenap nyawa, keinginan kita untuk mengerjakan apa yang Tuhan senang, dengan cara terus belajar, memperbaharui pikiran kita, supaya kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Dan yang terakhir, dengan segenap kekuatan, kita harus berjuang untuk mengasihi Tuhan. Walaupun tidak mudah, terasa mustahil, tapi dengan segenap kekuatan, kita harus berusaha hingga kita bisa mencapai garis akhir, hingga tugas yang diberikan Bapa kepada kita di bumi ini, di dunia ini selesai, yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Perlu dimengerti juga bahwa dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan itu juga memiliki pengertian bahwa seluruh hidup kita diberikan untuk Tuhan, bukan sebagian. Karena masih banyak orang yang memisahkan kehidupan sehari-hari dengan kehidupan rohani. Kehidupan pekerjaan dipisahkan dari kehidupan bergereja. Ini adalah suatu kesalahan, saudara. Karena yang benar di Kolose 3 ayat 23, yaitu apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi saudara-saudara dimanapun kita berada, hiduplah yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Seluruh kehidupan kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, karena kita mengasihi Tuhan. Dan pada saat orang melihat kita, ini impian saya, ini harapan saya, pada saat orang melihat kita, mereka bisa melihat ada Yesus yang tampak dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di surga, ini kami anak-anak-Mu. Saat ini kami mau Tuhan untuk menjalankan hukum yang terutama, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kami. Rasanya berat Tuhan, tidak mudah.
Tetapi kami tahu Tuhan, hanya bersama dengan Roh Kudus yang ada di dalam kami, maka kami akan sanggup untuk mengasihi-Mu dengan seluruh kehidupan kami, hingga kami mencapai garis akhir kehidupan kami, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan pada akhirnya Engkau menemukan kami layak untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Hamba-Mu saat ini juga berdoa buat teman-teman kami yang saat ini mau berkomitmen untuk membaca Alkitab dari awal hingga akhir, dari Kejadian hingga Wahyu. Tuhan mampukan mereka agar secara konsisten bisa membaca Alkitab secara teratur, dan berikan mereka hikmat-Mu Tuhan, sehingga mereka bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Saudara, angkat tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, dan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday and God bless you. Segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.